Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Siapa partai pemenang pemilu pada tahun 2024 ini? Kalau Anda jawabannya PDIP, Anda tidak salah tapi juga tidak terlalu tepat. Apalagi kalau kemudian Anda jawab itu pemenangnya adalah Partai Gerindra. Nah, ini pasti lebih tidak tepat lagi. Saya ingin sampaikan pada Anda bahwa sebenarnya yang jadi pemenang pemilu pada pemilu legislatif tahun 2024 ini adalah Golkar. Bagaimana ceritanya? Kalau Anda sebut PDIP, itu betul bahwa dia sekarang ini meraih suara terbanyak dari hasil rekapitulasi di KPU. Tetapi dengan suara terbanyak itu tidak ada jaminan bahwa PDIP itu akan meraih kembali posisi sebagai ketua DPR RI. Kenapa? Karena kursinya saat ini kemungkinan terancam oleh Golkar. Dan kalau kemudian kita kaitkan dengan pemilu presiden atau pilpres, ya PDIP ini kalah banget karena suara dari calon presiden dan calon wakil presiden yang dia usung, Ganjar dan Mahfud itu berada di urutan paling buncit dan angkanya itu justru lebih rendah dari pemilih PDIP. Untuk sementara seperti itu. Jadi ya kalau kita sebut dia sebagai pemenang pemilu betul, tetapi tidak sepenuhnya betul. Begitu juga dengan halnya Gerindra. Benar bahwa sekarang ini presiden yang diusung oleh Partai Gerindra dan ini adalah kader dan tokoh Partai Gerindra yang terpilih menjadi presiden nantinya, tanda-tanda yang seperti itu, yakni Prabowo Subianto. Tapi ternyata yang agak secara mengejutkan adalah suara Partai Gerindra itu malah turun dan hanya berada di peringkat ketiga di bawah PDIP, Golkar, dan Gerindra. Jadi ya katakanlah kalau nantinya Prabowo itu menang pilpres, dinyatakan menang pilpres berpasangan dengan Gibran, maka dia itu dukungannya di parlemen yang langsung berasal dari partai pendukungnya sendiri, partai pengusungnya, partai asal dari calon presidennya itu bukan kekuatan mayoritas di parlemen. Kecuali kalau kemudian kita menghitung itu koalisi 02 dengan catatan koalisi 02 ini tidak bertambah gitu, tidak berhasil menggait dari pendukung paslon 01 maupun 02. Lagi-lagi ini nanti partai Presiden Prabowo itu akan didukung oleh suara minoritas di parlemen karena nggak mencapai 50%. Padahal sementara ini kan KPU menyebutkan perolehan suaranya pasangan Prabowo Gibran itu mencapai 58 sampai 59%. Ini memang anomali ya, presidennya kok meraih suara jauh lebih tinggi dibandingkan partai-partai pengusungnya. Nah, kalau gitu siapa dong pemenangnya? Pemenang pemilu kali ini sesungguhnya adalah Partai Golkar. Mengapa saya menyebut begitu ya? Ini dari klaim yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto, juga yang disampaikan oleh Luhut Panjaitan, itu sekarang ini diperkirakan Golkar itu walaupun dia berada di peringkat kedua suaranya, tapi sangat mungkin dia perolehan kursinya itu nanti yang terbanyak. Saat ini setidaknya dia berhasil meraih 102 kursi dan kemungkinan itu masih akan bisa bertambah sampai 2 sampai 4 kursi lagi. Jadi bisa menjadi 102 sampai 106 kursi. Ini yang 2 sampai 4 kursi ini masih disengketakan, tapi peluangnya mereka menangkan itu. Jadi kalau ini nanti mereka misalnya 102 atau 106% tapi lebih tinggi dari PDIP, maka mereka yang akan memperoleh jatah kursi ketua DPR. Nah, ini kok bisa begitu? Ini berkaitan dengan jumlah kursi itu kan bukan hanya persoalan jumlah suara, tetapi soal satu bahwa sebaran kursinya itu di mana. Kalau ternyata kemudian dia itu memperoleh memperoleh suara di basis-basis yang di daerah pemilihan, maksud saya yang harga kursinya itu murah, ya maka dia bisa kursinya bisa lebih banyak begitu ya. Dan kemudian ini secara sebaran dia juga lebih luas. Dan undang-undangnya dari Undang-Undang MD3 itu seorang ketua DPR itu diberikan kepada partai yang memperoleh suara kursi terbanyak. Dan kemudian kalau sama-sama ada kursi yang terbanyak maka akan dipilih suara yang terbanyak.
Dan kalau kemudian sama-sama kursinya, misalnya katakan kursinya sama, kemudian jumlah suaranya juga sama, maka akan dipilih yang sebarannya paling luas. Ya, dan kalau dalam soal ini Golkar pasti dipastikan akan menang dari PDIP. Nah, suara Golkar ini kalau kemudian nantinya dia berhasil menyalip PDIP ini sama dengan pemilu 2019. Kala itu Golkar itu berada di peringkat ketiga perolehan suaranya. Yang pertama adalah PDIP, disusul dengan Gerindra, dan kemudian baru Golkar. Tetapi jumlah kursi Golkar itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suara Gerindra. Golkar pada pemilu lalu memperoleh 78 kursi, mohon maaf, memperoleh 85 kursi, sementara Gerindra hanya memperoleh 78 kursi. Jadi ada selisih 7 kursi. PDIP jauh di atasnya karena PDIP memperoleh 128 kursi. Nah, sekarang ini kan suara kursi PDIP ini bukan kursinya, jumlah suara PDIP itu menurun, dan bisa jadi jumlah perolehan kursinya juga akan menurun dibandingkan dengan, bukan jadi, bisa dipastikan jumlah kursinya juga akan menurun dibandingkan dengan pemilu legislatif yang lalu. Apakah kemudian berhasil disalib oleh Golkar? Nah, ini yang masih kita tunggu. Jadi kalau misalnya katakanlah Golkar itu nanti memperoleh kursi terbanyak di DPR, jadi dia akan dapat ketua DPR. Dan berdasarkan perhitungan di internal Golkar, kata Airlangga Hartarto, itu sekarang ini dia naik suaranya itu sampai 20% gitu ya. Jadi berarti dia yang menang banyak juga Golkar. Dan ini kata dia dalam pemilu juga mereka ini menjadi penyumbang suara terbesar dari pasangan Prabowo Gibran. Itu klaim dari Airlangga Hartarto. Dari 15% suara yang mereka peroleh di pemilu legislatif itu katanya sekitar 70 itu mereka merupakan 75 sampai 80% itu memilih suara Prabowo, memilih pasangan Prabowo Gibran. Jadi karena itu kata dia sekarang ini suara Golkar itu kontribusinya terhadap perolehan suara dari pasangan 02 Prabowo Gibran yang mencapai 58 sampai 59 itu mencapai 25%. Karena itu kata Airlangga Hartarto, mereka itu menuntut jatah itu minimal 5 kursi menteri. Dan katanya soal itu sudah disampaikan kepada Prabowo Subianto. Jadi kalau itu yang terjadi ya, Golkar itu ya menang banyak. Satu, dia memperoleh kursi terbanyak di DPR. Kemudian kedua, dia dengan memperoleh kursi terbanyak di DPR, maka dia akan memimpin DPR RI, menjadi ketua DPR RI. Terus berikutnya dia nantinya ini kalau sampai minimal 5 kursi di kabinet, dia salah satu partai yang akan paling banyak punya kursi di kabinet. Saya tidak tahu Gerindra nanti berapa, karena bisa jadi Gerindra lebih sedikit karena dengan alasan dan pertimbangan bahwa Gerindra sudah mendapatkan jatah sebagai presiden, begitu ya. Jadi kalau nantinya dia kursinya terbanyak di DPR, mereka memperoleh kursi ketua DPR, dan kemudian jatah menterinya di kabinet juga terbanyak, ya berarti Golkar menang banyak. Belum lagi ini kalau kemudian nantinya Gibran itu menjadi kader Golkar, dijakit kuningkan, mereka tambah lagi dong kemenangan Golkar. Mereka akan mendapat kursi wakil presiden. Jadi jangankan lengkap di Golkar ini, kursi ketua DPR, kursi wakil presiden, dan juga kursi di kabinet yang terbanyak. Belum lagi nantinya kalau Presiden Jokowi kemudian bergabung dengan Golkar. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan, apakah tuntutan dari Golkar itu yang minta jatah minimal 5 kursi itu akan dituruti oleh Prabowo Subianto? Ini yang saya kira jadi tanda tanya besar ya. Kenapa? Karena kalau kemudian Golkar minta jatah sampai 5 kursi minimal, katakanlah seperti itu, kita tahu kan sekarang ini menteri di kabinet yang nomenklatur yang lama itu pada Presiden Jokowi Ma'ruf, kabinetnya Jokowi Ma'ruf itu total kursi menteri itu di kabinet 38 kursi. Jadi kalau 5 kursi saja untuk Golkar, partai-partai koalisi lain itu berapa jatahnya, kemudian juga profesional berapa jatahnya. Belum lagi kalau kita ngomong kan Pak Jokowi itu juga menitipkan sejumlah nama
yang akan masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo Gibran begitu ya. Jadi coba Anda hitung, di situ kan ada sekarang ini ada Gerindra, ada PAN, dan ada Demokrat. Kalau sekali lagi kalau Golkar minta minimal 5, atau minimal 5 itu kan berarti bisa 6, bisa 7, atau katakanlah 6 begitu. Berapa jatah Gerindra? Berapa jatah dari Partai Amanat Nasional? Dan berapa jatah Partai Demokrat? Belum lagi dikurangin menteri yang dititipkan oleh Pak Jokowi. Disebut-sebut namanya antara lain Pratikno, sekarang yang Menteri Mensesnek itu dititipkan untuk kembali masuk dalam kabinet. Kemudian Bahlil Lahadalia ini salah satu tokoh yang menteri yang paling dekat dengan Pak Jokowi dan kabarnya disiapkan untuk menjadi ketua umum Golkar, itu juga diminta oleh Pak Jokowi untuk dia harus masuk ke kabinet. Nah, ini baru jatah aja udah bingung nih ya kan, setidaknya kan berarti ada Golkar, ada Gerindra, ada PAN, dan ada Demokrat, plus ada jatahnya Pak Jokowi. Sementara kita mendengar Pak Jokowi itu kan berusaha juga merangkul partai-partai oposisi ya, seperti Nasdem, kemudian PDIP juga, dan juga PKB. Kabarnya ini tiga parpol ini tawari masing-masing 2 menteri. Jadi betul-betul nanti kalau itu terjadi ya isi kabinet itu adalah isi orang semuanya berasal dari partai politik. Apa mungkin? Belum lagi kalau kita bicara partai-partai pendukung yang ada yang non parlemen ya, misalnya seperti PBB, kemudian PSI, juga ada Partai Gelora di situ. Kalau mereka juga kemudian dapat katakanlah jatah masing-masing satu kursi kan ini habis. Jadi tidak akan ada profesional di dalam kabinet Pak Jokowi. Padahal kan selama ini selalu diatur di kabinet itu ada yang berasal dari partai politik dan ada yang berasal dari profesional. Saya kira ini belum pengumuman juga belum, siapa yang diumumkan jadi pemenang juga belum, tapi sudah mulai ribut ini soal jatah bagi-bagi kursi ini, bagi kursi di kabinet ya. Dan saya kira mungkin ini Golkar meminta jatah ini sebagai antisipasi karena dia tahu bahwa kelihatannya Pak Prabowo bahkan juga Pak Jokowi itu kan ingin merangkul kubu oposisi dan mereka ingin menyatukan lawan-lawan politiknya di kabinet, dan ini seperti format yang Pak Jokowi lakukan terhadap Gerindra, dan itu juga penting mereka lakukan agar mereka tidak menjadi minoritas di parlemen. Ini soal begini saya kira soal jadi sangat pelik, dan kemudian orang akan menganggap rakus banget ya Golkar kok mau dapat semuanya. Ini yang tidak mudah bagi kalau Prabowo dan Gibran nantinya akan terpilih ditetapkan menjadi presiden terpilih. Jadi sekali lagi walaupun itu belum dipenuhi, tetap saja sekarang ini memang tanda-tandanya sangat jelas Golkar itu yang paling menang banyak pada pemilu kali ini. Dan memang secara mengejutkan Golkar kok tiba-tiba saja suaranya itu melambung tinggi, padahal kan sebenarnya mereka sama sekali tidak punya kotel efek ya sebenarnya. Karena kan sebagaimana amanat Munas Golkar, harusnya itu Erlangga itu kalau tidak menjadi presiden ya tidak menjadi calon presiden ya minimal menjadi calon wakil presiden. Tapi semuanya itu kan tidak diperoleh oleh Erlangga. Tapi tiba-tiba suara Partai Golkar melonjak, ini yang kemudian jadi tanda tanya. Justru yang agak mengejutkan itu adalah Gerindra yang punya calon presiden tapi tidak ada pengaruh kotel efeknya, justru malah suara Gerindra itu turun. Benar sih bahwa seperti biasa ini Gerindra kalau mereka sudah dapat jatah ketuanya menjadi calon presiden, mereka merasa bahwa mereka pasti menang, jadi tidak cukup kerja keras begitu. Dampaknya kemudian dia dicuri oleh Golkar suara mereka. Tetapi kan kalau kemudian kita ngomong kotel efeknya Prabowo, masa sama sekali tidak ada pengaruhnya pada Gerindra. Ini yang kemudian memunculkan dugaan-dugaan bahwa sebenarnya memang Golkar itu sengaja di-boost perolehan suaranya oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Karena ini dalam rangka Pak Jokowi menyiapkan skoci dia untuk tetap cawe-cawe dengan menguasai partai yang suaranya terkuat, yakni Golkar saat ini, karena partai yang sebenarnya menjadi partai resmi dari Pak Jokowi, yakni PSI itu yang sekarang dipimpin oleh putranya Kaisang Pangarep itu kan masih jadi teka-teki apakah lolos ke parlemen atau tidak. Tapi kalau bacaan saya sih kelihatannya PSI ini akan dipaksakan masuk ke Senayan. Dengan begitu artinya kalau Pak Jokowi gagal menguasai Golkar, dia tetap punya mainan sendiri yakni PSI walaupun perolehan kursinya tidak cukup signifikan.
Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.